Halo semuanya, ketemu lagi kita di praktikum TUH 1. Kali ini kita akan melakukan praktikum dengan topik pengujian variabel ekstraksi terhadap mutu ekstrak yang dihasilkan. Apa itu variabel ekstraksi? Adalah hal-hal atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas ekstrak. Misalnya, metode yang digunakan, suhu, waktu, pH, solid to liquid rasio, dan sebagainya. Nah, kualitas ekstrak bisa dipantau melalui penetapan kadar senyawa yang ada di dalam ekstrak. Yang akan kita lakukan kali ini adalah pengujian pengaruh waktu ekstraksi terhadap kadar senyawa fenol total yang dihasilkan di dalam ekstrak tersebut. Ada 4 tahapan utama dalam pengujian ini, yaitu 1. Penyiapan ekstrak dengan memperhatikan variabel apa yang akan diuji. Tahap kedua, penyiapan baku atau lautan standar dan sampel ekstrak yang akan diuji. Kemudian tahap 3, pengukuran kadar fenol total. Lalu yang keempat, analisis hasil yang kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu ekstraksi. Pada pengujian ini kita akan menggunakan metode UAE, sehingga alat yang kita perlukan adalah ultrasonic bed. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini ultrasonic bed yang kita miliki. Kemudian seperangkat alat gelas. Lalu bahan yang kita perlukan untuk tahapan ini adalah simplisia. Kita timbang 3 penimbangan karena kita akan melakukan pengujian 3 macam waktu ekstraksi. Lalu sebagai solvennya kita menggunakan aquadem. Untuk melakukan ekstraksi, pertama-tama kita timbang secara seksama 1 gram serbuk simplisia. Kita lakukan penimbangan sebanyak 3 kali ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kita akan melakukan pengujian pengaruh waktu ekstraksi, di mana yang akan kita uji adalah 5, 10, dan 15 menit. Oke, kita mulai dengan ekstraksi yang pertama. Masukkan serbuk simplisia ke dalam beker gelas. Sebanyak 1 gram ini ya. Kita timbang di timbangan analitik tadi. Kemudian kita tambahkan aquadem sebanyak 80 ml sebagai solvent atau mainstemnya. Kemudian tutup beker gelas dengan aluminium foil. Dan masukkan ke dalam ultrasonic bed. Oke, kita nyalakan powernya. Kemudian waktunya kita setting sesuai waktu yang kita inginkan. Ya, Anda bisa perhatikan di situ alat disetting pada 5 menit. Artinya kita akan melakukan ekstraksinya ini selama 5 menit. Maka nanti setelah 5 menit otomatis alat akan berhenti melakukan ekstraksi. Dan kita akan melanjutkan nanti untuk ekstraksi yang kedua, waktu 10 menit dan 15 menit kita lakukan dengan cara yang sama. Selesai, saring ekstrak ke dalam labu ukur 100 ml. Ya, Anda perhatikan bagaimana cara penyaringannya. Setelah penyaringan ekstrak yang pertama selesai, jangan lupa nanti residu dibilas kembali dengan aquadem dan disaring ke dalam labu ukur yang sama. Terakhir, adkan ekstrak di dalam labu ukur hingga batas tanda. Dan kemudian setelah selesai, dihomogenkan. Nah, ini adalah 3 macam sampel ekstrak yang sudah kita siapkan tadi dengan 3 macam waktu ekstraksi yang berbeda. Tahap kedua adalah penyiapan lautan baku dan sampel. Kita timbang secara seksama kurang lebih 10 mg standar, yaitu asam galat. Kemudian kita larutkan asam galat ke dalam aquadem. Ya, kita tambahkan aquadem. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Ya.
Jangan lupa untuk membilas botol timbang dengan aquademnya. Kemudian tambahkan aquadem kembali. Lalu diatkan dengan aquadem hingga batas tanda. Kocok homogen lautan baku, sehingga dengan cara ini kita mendapatkan lautan baku asam galat dengan konsentrasi 100 ppj. Tahap selanjutnya adalah pengenceraan baku induk ke dalam 5 macam konsentrasi baku gajah. Ini adalah baku induk ya, kita tuang ke dalam beker gelas. Kemudian kita pipet sejumlah yang kita perlukan. Untuk konsentrasi pertama kita memipet sebanyak 0,25 mili. Jadi di sini kita menggunakan micropipet. Lalu yang kedua kita akan memipet sebanyak 0,5 mili. Kita setting skala pada micropipetnya hingga mencapai volume 0,5. Nah, tahap selanjutnya nanti pada konsentrasi ketiga kita akan memipet sebanyak 0,75, lalu yang keempat 1 mili dan yang kelima 1,25 mili. Tahap selanjutnya adalah penambahan reagen ke dalam baku gajah. Kita pipet pertama-tama Volin Siokalcu sebanyak 200 mikroliter. Warnanya kuning ya, Anda perhatikan. Kemudian reagen yang kedua adalah lautan Na2CO3 15%. Kita pipet dengan volume yang sama 200 mikroliter. Kemudian kita tambahkan aquadem ke dalam baku gajah yang pertama ini sampai nanti batas tanda. Ya, Anda bisa perhatikan sudah mulai terjadi perubahan warna di situ. Hati-hati penambahan setelah hampir mencapai batas tanda. Campuran kemudian kita homogenkan dan kita diamkan selama 15 menit. Nah, perlakuan yang sama nanti kita lakukan kepada baku gajah yang kedua, 3, 4, dan 5. Selanjutnya penambahan reagen juga kita lakukan terhadap sampel. Ini hasil ekstraksi yang pertama dengan waktu 5 menit. Kita pipet sebanyak 0,5 mili. Kita masukkan ke dalam labu ukur. Kemudian selanjutnya kita tambah dengan reagen Volin Siokalcu sebanyak 0,2 mili seperti pada baku tadi. Lalu setelah itu Na2CO3 15% sebanyak 0,2 mili juga kita tambahkan. Kemudian yang terakhir kita atkan dengan aquadem hingga batas tanda 10 mili. Cara yang sama nanti penambahan reagen juga akan kita lakukan pada hasil ekstraksi 10 menit dan yang ketiga hasil ekstraksi 15 menit. Ya, setelah mencapai batas tanda, kita homogenkan. Kemudian sama seperti baku, campuran ini juga kemudian kita diamkan selama 15 menit. Tahap yang ketiga adalah pembacaan kadar fenol total dengan menggunakan spektrofotometri tampak. Ini campuran baku dengan reagen yang sudah kita diamkan selama 15 menit. Kita bisa lihat terjadinya perubahan warna sehingga warnanya sekarang menjadi biru keunguan. Kita mulai membaca dari lautan baku gajah konsentrasi paling kecil.
Kita pindahkan cairan ke dalam kuvet secukupnya. Kemudian kita keringkan jika ada sisa yang menempel pada bagian luar kuvet. Kemudian kita masukkan ke dalam alat spektrofotometernya. Lalu kita baca pada panjang gelombang maksimum yang sudah ditentukan, yaitu 750 nanometer. Pembacaan absorbansi juga kita lakukan pada baku yang kedua, 3, 4, dan 5 dengan cara yang sama pada lambda 750 nanometer. Ya, ini adalah hasil pembacaan baku kerja. Bisa kita lihat masing-masing absorbansinya di sini. Kemudian di bagian sini kita bisa melihat pada grafik ini adalah hubungan antara konsentrasi, nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian yang ini absorbansinya. Nah, dari sini nanti kita akan membuat persamaan regresi kurva baku Y sama dengan Bx plus A. Setelah pembacaan absorbansi baku kerja selesai, kita lanjutkan dengan pembacaan absorbansi sampel. Dengan cara yang sama, kita mulai dari sampel yang pertama, hasil ekstraksi 5 menit. Ya, ini kita bisa baca hasil absorbansi pada sampel yang pertama. Pembacaan absorbansi juga kita lakukan pada sampel yang kedua dan ketiga. Di sini kita bisa lihat ini adalah absorbansi yang dihasilkan. Setelah semua sampel kita baca absorbansinya, maka absorbansi kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kurva baku Y sama dengan Bx plus A tadi, di mana absorbansi ini nanti sebagai Y dan X akan kita peroleh sebagai konsentrasi sampel. Nah, konsentrasi sampel di sini nanti akan kita nyatakan sebagai persen GAE atau persen gallic acid equivalent. Kenapa demikian? Karena yang kita tetapkan di sini adalah kadar total fenol, sementara yang kita pakai sebagai baku adalah asam galat, salah satu senyawa fenol. Kemudian nanti kita akan membandingkan kadar total fenol pada ketiga sampel ini untuk menyimpulkan waktu ekstraksi mana yang optimal. Demikian metode penetapan kadar fenol total pada ekstrak. Mudah-mudahan dengan menyimak video tadi Anda lebih dapat memahami bagaimana melakukan pengujian pengaruh variabel ekstrak terhadap mutu ekstrak yang dihasilkan. Demikian, sampai ketemu lagi pada topik selanjutnya. Wassalamualaikum.